Lalu ya mengenai untuk video kali ini kita akan membahas mengenai ALU, yaitu singkatan dari Arithmetic Logic Unit. Jadi kita akan membahas tentang Arithmetic Logic Unit. Lalu definisi dari ALU itu sendiri merupakan singkatan dari Arithmetic Logic Unit adalah sebuah komponen penting dalam unit pemrosesan pusat CPU dari sebuah komputer. Jadi ALU ini bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan serta operasi logika ini seperti AND, OR, XOR, dan NOT pada data yang disediakan oleh CPU. Jadi ALU ini kesimpulannya adalah melakukan operasi aritmatika ya. Aritmatika itu serta operasi logika pada data yang disediakan oleh CPU. Dan peran ALU dalam CPU itu ada beberapa ya. ALU berperan sebagai inti pemrosesan dalam CPU. ALU menerima input data dari registernya, melakukan operasi yang diperlukan dan menghasilkan output yang sesuai. Tugas utama ALU adalah menjalankan operasi matematika dan logika yang diperlukan untuk pemrosesan data dalam komputer. ALU juga dapat memiliki fitur tambahan seperti shift, rotasi, operasi, perbandingan, dan operasi bitwise. Dan ALU bekerja sama dengan unit kontrol registernya dan memori untuk menjalankan instruksi-instruksi dari program itu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi struktur dan komponen di dalam ALU itu ada beberapa yang kita akan bahas ya. Untuk yang pertama, rangkaian logika digital di dalam ALU yang kita bahas. Yang kedua, kita akan membahas tentang operasi aritmatika yang didukung penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pembagian yang termasuk dari operasi aritmatika dari ALU ya. Untuk yang ketiga, kita akan membahas tentang operasi logika yang didukung seperti AND, OR, XOR, dan NOT. Dan untuk yang keempat, kita akan membahas fitur tambahan seperti shift, rotasi, operasi perbandingan, dan operasi bitwise. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang rangkaian logika digital di dalam ALU. ALU terdiri dari rangkaian logika digital yang dirancang khusus untuk melakukan operasi matematika dan logika. Dan rangkaian ini terdiri dari gerbang logika, multiplexer, demultiplexer, flip-flop, dan komponen logikanya. Jadi dari rangkaian logika digital dalam ALU ini adalah serangkaian logika digital yang dirancang khusus untuk melakukan operasi matematika dan logika. Itu pengertian dari rangkaian digital dalam ALU ya. Terus operasi aritmatika yang didukung. Yang pertama adalah penjumlahan. Jadi penjumlahan ini melakukan penjumlahan di dua bilangan. Untuk pengurangan, melakukan pengurangan di dua bilangan. Untuk yang ketiga ada perkalian. Jadi melakukan perkalian dua bilangan. Dan pembagian juga sama, melakukan pembagian di dua bilangan. Di berikutnya kita akan membahas tentang operasi logika yang didukung dari ALU ya. Dari ALU. Jadi ada beberapa. Yang pertama adalah AND. Ini menghasilkan nilai logika AND antara dua input. Yang kedua adalah OR, menghasilkan nilai logika OR antara dua input. Yang ketiga adalah XOR, yaitu menghasilkan nilai logika XOR, exclusive OR antara dua input. Dan yang keempat ada NOT, yang menghasilkan nilai logika NOT inverse dari input. Untuk berikutnya adalah fitur tambahan dari ALU. Ya, dari ALU ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah shift. Shift itu melakukan pergeseran bit ke kiri
atau ke kanan pada suatu data. Jadi bisa dipahami, shift itu melakukan pergeseran bit ke kiri ataupun ke kanan pada suatu data. Yang berikutnya adalah rotasi, yaitu melakukan rotasi bit ke kiri atau ke kanan pada suatu data. Jadi bisa dikatakan rotasi adalah melakukan rotasi. Jika shift itu melakukan pergeseran, sedangkan rotasi melakukan rotasi. Untuk yang berikutnya adalah operasi perbandingan. Jadi operasi perbandingan ini membandingkan dua data untuk menentukan kesamaan, kelebihan, atau kekurangan. Untuk yang berikutnya adalah operasi bitwise. Jadi melakukan operasi logika seperti AND, OR, dan XOR pada bit-bit data. Jadi fitur tambahan ALU itu ada 4 ya. 1 merupakan shift, yang kedua merupakan rotasi, yang ketiga operasi perbandingan, yang keempat adalah operasi bitwise. Untuk berikutnya adalah fungsi dan operasi ALU. Jadi kita akan membahas fungsi yang sudah disebutkan dari operasi ALU ya. Yang pertama kita akan membahas penggunaan ALU untuk menjalankan instruksi pemrosesan data. Yang kedua adalah contoh penggunaan ALU dalam operasi matematika dan logika. Dan kedua adalah contoh penggunaan fitur dari tambahan ALU yang tadi sudah disebutkan seperti shift, rotasi, dan lain-lain ya. Untuk yang pertama kita akan membahas penggunaan ALU dalam menjalankan instruksi pemrosesan data. Jadi ALU sendiri itu menjalankan, untuk warnanya jadi ganti ya. ALU itu menjalankan instruksi aritmatika dan instruksi yang diberikan oleh program di sistem operasi. Jadi bisa dipahami, ALU itu berperan menjalankan instruksi aritmatika dan instruksi logika yang diberikan oleh program dan sistem operasi. Dan yang berikutnya, instruksi aritmatika itu memerintahkan ALU untuk melakukan operasi matematika yang seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan instruksi logika itu memerintahkan ALU untuk melakukan operasi logika seperti AND, OR, XOR, dan operasi NOT yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Dan ALU ini mengambil data dari registernya, melakukan operasi yang diperlukan, dan menghasilkan output yang sesuai. Jadi ada 4 ya untuk inti dari penggunaan ALU dalam menjalankan instruksi dan pemrosesan data. Untuk yang berikutnya ya, untuk contoh penggunaannya ALU dalam operasi matematika dan logika. Yang pertama kita akan membahas operasi dari matematika. Misalnya ketika program memerlukan penjumlahan dua bilangan, ALU akan mengambil data dari registernya dan melakukan operasi penjumlahan dan menghasilkan hasilnya. Begitu juga di operasi pengurangan, perkalian, dan pembagian. ALU akan melakukan operasi yang sesuai. Jadi penjelasannya itu, jika operasi pengurangan ya contohnya, itu akan memerlukan pengurangan dua bilangan. ALU akan mengambil data dari registernya dan melakukan operasi pengurangan. Dan berikutnya, misalnya kalau perkalian, jadi memerlukan perkalian jumlah dua bilangan dan ambil data registernya lalu melakukan operasi perkalian gitu ya. Sama juga dengan pembagian. Sedangkan untuk operasi logika, itu misalnya ketika suatu program memerlukan operasi AND antara dua nilai logika, lalu akan mengambil data dari registernya, jadi melakukan operasi AND dan menghasilkan dua nilai logika yang benar. Demikian pula dari OR, XOR, NOT, lalu akan menjalankan operasi yang diminta. Misalnya, jadi gini, jika program itu memerlukan dua data, dua bilangan ini, lalu
mengambil data dari registernya, mengambil data dari register, dan akan menghasilkan hasilnya dari hasilnya itu ya. Jadi dari program ini memerlukan penjumlahan dua bilangan. Misalnya di sini, ya bentar. Jadi gitu ya stepnya. Stepnya itu seperti itu. Jadi misalnya di sini kita penjumlahan. Jadi program penjumlahan itu penjumlahan dua bilangan, lalu mengambil registernya, dan di sini akan melakukan operasi penjumlahan sama juga gitu ya. Jadi gitu bisa disepahami. Dan untuk berikutnya, contoh penggunaan fitur dari tambahan ALU. Jadi tadi ada shift ya, ada rotasi, ada perbandingan, dan ada bitwise. Jadi bisa dilihat ya. Yang untuk pertama, misalnya penggunaan operasi shift ke kiri pada data yang digunakan untuk mengandalkan nilainya dengan memperbanyak bitnya. Jadi operasi shift ini ke kanan dapat dengan membagi nilai dengan memperkecil bitnya. Fitur rotasi. Untuk fitur shift bisa dipahami. Untuk fitur rotasi, misalnya rotasi bit ke kiri pada data yang digunakan untuk menggeser nilai bit dengan memindahkan bit paling kiri ke posisi paling kanan. Jadi untuk yang berikutnya, rotasi bit ke kanan dapat digunakan untuk memutar nilai bit dengan memindahkan bit paling kanan ke posisi paling kiri. Jadi jika rotasi bit ke kiri, bisa ke kiri, rotasi bit ke kiri, RB gini ya, maka menggeser nilai bitnya itu bit paling kiri, sini bit paling kiri akan di posisi paling kanan. Kalau kebalikannya, kalau dari posisi dari rotasi ke kanan, rotasi bit ke kanan, KN ya, ini KN, ini KR, rotasi kanan, maka rotasi paling kanan berarti memutar nilai bit, menggeser ya, atau memutar. Jadi memutar nilai bit dengan memindahkan bit paling kanan ke posisi paling kiri. Jadi paling kanan ke paling kiri. Ini rotasi ya. Ini merotasi, memutar. Karena rotasi itu memutar. Jadi ini benarnya memutar gini. Jadi gitu teman-teman ya. Untuk operasi perbandingan, misalnya ALU dapat digunakan untuk membandingkan dua angka dan menghasilkan tanda. Itu lebih besar, lebih kecil, sama dengan menghasilkan hasil perbandingan. Jadi nanti ada ALU membandingkan dua angka, misal 2 dan 5. Berarti lebih kecil atau lebih besar ini? Ya, 2 kurang dari 5. Gitu ada hasilkan tandanya kurang dari, lebih dari, sama dengan, dan lain-lain ya. Untuk yang berikutnya, operasi bitwise. Itu misalnya penggunaan operasi bitwise N pada dua data dapat digunakan untuk memfilter atau mengatur bit-bit yang relevan. Nanti ada penjelasannya lebih lanjut ya tentang operasi ini. Berikut video pertama, nanti bisa dilanjutkan di video selanjutnya ya. Dan tetap stay tune untuk menonton dan subscribe dan like.